Siap. Kami ini mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara, Pak, Fakultas Fisip, Prodi Ilmu Politik, Pak. Jadi di sini kami ada tugas dari dosen kami, Pak, dosen tentang pemerintahan desa, Pak. Jadi kami di sini datang ke desa nama Bintang tersebut, Pak, ingin mewawancarai untuk tugas kami, Pak. Di sini dengan Bapak ini boleh perkenalan. Ya, terima kasih buat adik kami yang dari USU udah datang. Perkenalkan nih, nama Abang Mandela Purba. Saat ini Abang menjabat sebagai Kepala Urusan Umum Desa Nobintang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Sebelum masuk wawancara kami juga memperkenalkan diri, Pak. Ya. Nama saya Cornelius Graciano Tumanggor, Pak. NIM saya itu 240906019, Pak. Sini juga ada teman saya, Pak. Perkenalkan, nama saya Jikri Hafiz, Pak, dengan NIM 240906067. Kami dari Prodi Ilmu Politik, Pak. Mungkin langsung saja, Pak, ada beberapa pertanyaan yang kami langsung aja wawancarai, Pak. Yang pertama itu, Pak, bagaimana kolaborasi antara masyarakat desa, pemerintah, dan sektor swasta dapat meningkatkan inovasi di pedesaan, Pak? Yang pertama, untuk kolaborasi sih sebetulnya memang untuk saat ini memang terjalin dengan baik. Pihak swasta, pemerintah, dan masyarakat saling membahu-membahu untuk tetap membuat kemajuan di desa kita. Untuk hubungan pemerintah swasta, pemerintah daerah maupun swasta dan masyarakat itu semua dikelola oleh pemerintah desa. Jadi pemerintahan desa lah yang mengkoordinir apapun kegiatan, termasuk kegiatan investor swasta maupun masyarakat. Termasuk memang untuk penerimaan lapangan kerja yang ada di desa kita ini, kita utamakanlah yang warga kita gitu, supaya warga kita juga boleh mendapatkan penghasilan yang memadai. Oke, Pak. Untuk pertanyaan kedua, izin saya bertanya ya, Pak. Ya. Pertanyaan kedua itu, apa tantangan dalam mengembangkan inovasi di desa yang terkait dengan infrastruktur dan aksesibilitas? Ya, tantangannya memang dana ya. Jadi pemerintahan desa kan dananya terbatas, ya. Jadi memang kami pemerintahan desa tetap menggandeng investor-investor swasta yang ada di desa kita maupun yang di luar desa kita supaya menginvestasikan uangnya di desa kita. Gitu. Terus pemerintah desa juga mengkoordinir untuk akses, termasuk yang tadi Bang bilang, akses lapangan kerja kita utamakan warga desa kita, termasuk kebersihan, termasuk kenyamanan, dan termasuk keamanan yang ada di desa kita untuk investor-investor swasta yang boleh berinvestasi di desa kita. Dan desa kita juga memang tetap menggandeng investor-investor luar untuk tetap berusaha di desa kita supaya desa kita juga lebih maju dan masyarakat kita pun lebih sejahtera lah atas hadirnya para investor-investor yang menanamkan modal di desa kita. Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami mewawancarai di sini. Jadi kami ingin mewawancari Bapak mengenai inovasi desa, dan sini kami ada 2 pertanyaan mengenai inovasi desa. Jadi menurut Bapak, apa sebenarnya fungsi dan tujuan utama dari inovasi desa itu sendiri, Pak? Inovasi desa untuk menciptakan sesuatu yang bisa memberikan manfaat untuk masyarakat di desa gitu ya. Jadi inovasi itu kan hasil dari pengembangan pengetahuan ataupun teknologi yang biasanya dilakukan untuk memaksimalkan potensi desa yang ada, misalnya begitu. Oke. Selanjutnya, dan apa pengaruhnya terhadap warga di desa terhadap inovasi desa itu sendiri? Tentu sangat berpengaruh. Kenapa? Karena setiap potensi yang ada di desa itu kan harus dikelola, harus dimanfaatkan. Nah, untuk mengelola dan memanfaatkannya itu
perlu inovasi. Disitulah konteks inovasinya menjadi penting. Oh, oke, selanjutnya bagaimana pandangan Bapak sebagai akademisi tentang inovasi desa dan apa yang paling dapat berpengaruh dan langsung terlihat dampaknya terhadap desa itu sendiri? Tentu untuk menjawab apa inovasi yang paling berpengaruh dan bisa berdampak itu tergantung desanya. Kalau misalnya desanya desa pertanian, tentu saja misalnya teknologi pertanian yang menjadi inovasi yang diperlukan bagi desa itu. Tapi kalau misalnya desanya desa yang pariwisata, tentu pengelolaan pariwisata misalnya, atau desa yang punya ciri khas kuliner misalnya, tentu inovasi di bidang food and beverage misalnya. Jadi itu tergantung dari karakteristik masing-masing desa. Karena desa di Indonesia itu tidak ada yang sama. Setiap desa itu punya karakter masing-masing, punya potensi masing-masing. Oleh karena itu inovasinya pun tergantung dari karakter masing-masing. Gitu. Baik Pak, itu saja pertanyaan dari kami dan terima kasih atas jawabannya. Ya. Perkenalkan, kami salah satu mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara, kelompok 8 dari mata kuliah pemerintahan desa. Saya Iren. Dan saya Novitra Indonesia. Baik, di sini kami akan mewawancarai salah satu dari masyarakat Desa Namo Bintang. Baik Bu, apakah dapat memperkenalkan dirinya? Nama saya Ibu Winda Susanti. Ibu tinggal di Dusun 2 Sumberingin, Desa Namo Bintang. Oh, baik Bu. Baik Bu, di sini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, menurut Ibu bagaimana inovasi di desa ini dapat meningkatkan kualitas hidup di desa? Yang kita ketahui contoh inovasi di desa ini Ibu dapat kita lihat dari segi pertanian nih, yang dulunya dia modern sudah menjadi tradisional. Terus dari segi pendidikan ya Bu, dulu itu kan masih kalau membaca itu ke perpustakaan, sekarang kan udah bisa diupdate dari HP. Nah, bagaimana Bu menurut Ibu? Kalau menurut saya sekarang mulai berkembang ya, mulai dari pertaniannya yang dulu tradisional sekarang sudah modern. Terus gitu yang dulunya kayak tadi itu maksudnya anak-anak tadi membaca melalui perpustakaan, sekarang udah menggunakan HP ya, Android gitu ya. Kalau menurut saya sekarang mulai lebih berkembang lah gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya Bu, boleh dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sebentar. Baik Bu, untuk pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana cara mengukur keberhasilan inovasi desa di sebuah desa menurut Ibu? Cara mengukurnya ya dengan bekerja sama sesama warga, maksudnya melaksanakan gotong royong bersama agar menghasilkan desa yang bagus gitu, ya kan? Dan mendirikan kayak PAUD-PAUD di desa, seperti itulah gitu. Baik, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana peran lembaga swadaya masyarakat dalam mendukung pengembangan inovasi desa menurut Ibu? Kalau menurut saya LSM bekerja sama juga dengan masyarakat agar membentuk masyarakat ini yang lebih bagus dan lebih maju. Baik, itu saja. Baik Ibu, cukup sekian pertanyaan kami. Terima kasih.